ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ini berjalan natural. Artinya ada pro dan kontra. Ada kekuatan yang mencoba untuk mengoreksi dengan keras, tapi ada yang coba mempertahankan. Natural. Tapi ada yang by design. By design itu artinya bahwa kalau ada yang kontra, lalu diciptakan yang pro. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas laporan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras yang membuat catatan dari Januari 2022 hingga Juni 2023 ada sedikitnya 183 pelanggaran kebebasan berekspresi dalam berbagai bentuk. Apakah ini cerminan negeri ini kembali menjadi negara yang represif? Untuk itu kita akan memperbincangkan hal ini dengan Ustadz Ismail Susanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita lihat data Kontras cukup besar ya Ustadz ya. Dari Januari 2002 hingga Juni 2023 ada 183 pelanggaran kebebasan berekspresi. Walaupun dari berbagai bentuk ya, ada serangan fisik, digital, penggunaan perangkat hukum hingga intimidasi. Catatan lain disebutkan 967 orang ditangkap, 272 korban luka-luka dan 3 meninggal. Apakah ini menunjukkan bahwa ruang gerak publik ya untuk kemudian berpendapat, berekspresi dan berserikat di Indonesia semakin tertekan? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Kontras itu menunjukkan kepada kita satu hal bahwa jika kita menggunakan bahasa agama, itu ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Dan amar nahi mungkar itu oleh penguasa yang benar itu harus dipandang sebagai hal yang positif. Karena dari situ penguasa itu akan merasa jika salah itu diingatkan, kemudian jika belum benar itu didorong untuk melakukan hal yang benar gitu. Tetapi ketika ditanggapi dengan sebaliknya, maka terjadilah apa yang kemudian sering kita sebut dengan istilah represifme itu gitu. Nah, represifme itu jelas ini sesuatu yang bertentangan dengan kalau kita menggunakan bahasa agama itu spirit atau semangat amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Dan itu sebenarnya kerugian besar. Kerugian besar pertama itu kepada penguasa karena dia kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kemudian kerugian yang kedua itu dialami atau dirasakan oleh masyarakat. Karena masyarakat dipimpin oleh orang yang dia salah akan terus salah gitu. Dan itu dampaknya sangat besar. Kesalahan pada orang per orang itu mungkin resikonya hanya pada yang bersangkutan. Tapi kesalahan pada penguasa itu resikonya pada seluruh rakyat gitu. Karena itu saya kira ini laporan penting sekali untuk didetilkan. Itu apa yang terjadi di sana. Kalau hilang-hilang kenapa, kalau ditangkap-tangkap kenapa. Saya kira ini memang sesuatu yang berkenaan dengan soal-soal politik gitu. Nah, karena itulah maka sekali lagi ini harus menjadi perhatian besar khususnya oleh penguasa ini hari. Ya, yang menarik dari laporan Kontras ini, kenapa terkait dengan aktivis-aktivis Islam kok sedikit disinggung ya? Seperti misalkan pembubaran organisasi Islam misalkan ya, demikian juga beberapa ulama yang dikriminalisasi. Ya. Ini kan juga bagian dari itu, Ustaz ya. Ya, makanya penting untuk didetilkan gitu. Jangan-jangan yang dianggap sebagai terduga teroris kemudian ditembak belum masuk di situ. Belum masuk. Gitu. Padahal ini kan juga sebuah kezaliman yang luar biasa. Umpamanya dia sudah dicap teroris sekalipun umpamanya gitu, walaupun kita masih bisa berdebat soal itu saja kan masih perlu untuk diadili gitu, dibuktikan kesalahannya di muka pengadilan.
Lah ini belum terbukti teroris. Untuk membuktikan dia teroris harus dibuktikan di pengadilan. Ini baru terduga sudah ditembak. Jadi kapan bisa dibuktikan bahwa dia betul-betul teroris? Lalu atas dasar apa dia itu menembak mati orang yang terduga gitu? Boleh nggak terduga korupsi ditangkap kemudian ditelikung begitu saja? Enggak kan? Nah ini yang sudah membunuh saja, sudah membunuh loh ya. Itu saja dari hukuman mati jadi hukuman seumur hidup kok gitu. Nah ini yang baru terduga sudah dimatikan gitu. Ini sudah hukuman mati loh, dianulir menjadi seumur hidup. Nah, ini belum terbukti apa-apa sudah ditembak. Jadi jika ini tidak masuk, maka kita bisa mengatakan bahwa kontras itu telah melakukan ketidakadilan gitu. Kalau telah melakukan ketidakadilan juga mesti dipertanyakan apa motivasinya. Untuk hal-hal yang bersifat Islam disingkirkan. Dianggap itu bukan sebuah kekerasan. Kan kekerasan itu kan ya kekerasan gitu kan mestinya. Itulah yang kita sebut sebagai sesuatu yang bersifat universal. Tetapi kadang-kadang itu dibawa menjadi sesuatu yang partikular. Partikular khususnya yang menyangkut agama. Jika itu korbannya Islam tidak dianggap itu. Seolah-olah kalau itu Islam, umat Islam itu boleh diperlakukan secara semena-mena. Ini mungkin jadi PR buat kontras. Iya. Supaya berpihak lebih adil. Iya, gitu. Kembali ke tadi, Ustaz. Kalau kita lihat suatu hal yang cukup mengkhawatirkan juga ya. Ketika ada semacam pembiaran konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. Misalkan ketika ada yang mengkritik IKN misalkan, ini memunculkan kelompok masyarakat lain yang kemudian memusuhi atau bersikap negatif terhadap pihak yang mengkritik IKN tadi. Dan negara tampaknya sepertinya membiarkan kondisi ini. Bagaimana Ustadz Ismail melihat ini? Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ini berjalan natural. Artinya ada pro dan kontra. Ada kekuatan yang mencoba untuk mengoreksi dengan keras, tapi ada yang coba mempertahankan. Natural. Tapi ada yang by design. By design itu artinya bahwa kalau ada yang kontra, lalu diciptakan yang pro. Gitu. Macam buzzer-buzzer itu. Ya kan? Ini ada buzzer dalam bentuk lain gitu. Atau demonstrasi di beberapa daerah dengan tema yang sama, seperti yang terjadi pada Rocky Gerung. Apakah itu disebut? Itu maka itu kita bisa lihat kan, misalnya ada ibu-ibu tua-tua di apa Bu, nggak tahu dia dibayar berapa 100.000, itu berarti by design gitu. Dan saya kira jenis yang kedua ini berarti sebuah kejahatan baru. Jadi alih-alih berusaha untuk mengoreksi, mendengarkan apa yang dikritikkan atau yang disampaikan oleh mereka-mereka yang kontra, malah justru mereka menciptakan konflik horizontal dengan membayar orang-orang itu untuk melakukan demo tandingan. Ini saya kira jahat sekali penguasa yang seperti itu, berarti mengadu rakyat untuk sesuatu yang sebenarnya ditimbulkan oleh penguasa. Jadi penguasa melakukan dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, dia melakukan kebijakan yang salah. Kemudian yang kedua, bahkan tiga, tidak mau mendengar koreksi. Kemudian yang ketiga, dia ngadu rakyat. 3 kali itu. Jadi saya kira ini azabnya sangat pedih. Ya, terakhir Ustaz. Bagaimana posisi penting amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa dalam pandangan Islam? Iya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu melekat erat dalam Islam gitu. Kenapa? Pertama itu Nabi mengatakan bahwa manusia itu dhaif. Ya, Allah mengatakan manusia itu dhaif. Hulikul insanu dhaifan. Dhaif artinya dia itu tidak mungkin terbebas dari kesalahan diantaranya gitu. Makanya disebut makhlul khata' wan nisyan. Lalu Nabi mengatakan bahwa sebaik-baik orang yang tersalah itu adalah at-tawwabun. Kullu bani Adam khata'un. Setiap orang itu dia bisa salah, dan wa khairu khata'in, dan sebaik-baik orang yang salah itu at-tawwabun, orang yang memperbaiki diri, orang yang mau kembali. Nah, kapan dia kembali? Ketika dia sadar dia keliru. Kapan dia sadar keliru? Ketika diingatkan. Kapan dia diingatkan? Itulah mekanisme amar ma'ruf nahi mungkar gitu loh. Karena itu kita sesungguhnya perlu amar ma'ruf nahi mungkar. So, kalau tidak, kita ini ibarat orang tengah berjalan itu bisa keblasuk gitu, nggak ngerti kalau itu keblasuk atau kesasar gitu.
Nah, kalau tidak segera diingatkan itu makin jauh kesasar. Nah, kalau makin jauh kesasar nggak akan sampai ke tujuan dan celaka gitu, masuk jurang dan segala macam gitu. Karena itu orang yang menghentikan amar ma'ruf nahi munkar itu sebenarnya secara sengaja itu hendak membiarkan dirinya itu masuk ke jurang itu, masuk ke tempat yang membuat dia itu celaka. Karena itulah maka Allah itu menghargai betul orang-orang yang melakukan amar ma'ruf munkar. Kemudian juga kelompok yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar gitu. Sampai disebut pemimpin para syuhada. Pemimpin para syuhada gitu. Menunjukkan pentingnya. Ya, pentingnya itu. Gitu. Baik, Ustaz, Ya. terima kasih. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang kondisi Indonesia yang semakin dipertanyakan ya, apakah Indonesia ini semakin represif ya dengan banyaknya catatan-catatan dari kontras tersebut. Nah, perlu dipahami bahwa sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar ini harus dipahami sebagai bentuk kasih sayang. Ya, bentuk kasih sayang seorang muslim atau kelompok kepada mereka, terutama penguasa yang menjalankan kesalahan. Ya, karena itu harusnya disikapi dengan sikap yang positif. Karena semakin represif sebuah rezim, sesungguhnya itu merupakan tanda-tanda kejatuhan rezim tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.